Tiga. Selamat pagi Bu Sabrina, pada kali ini kami akan membahas chapter 7 dan 8 mengenai interview dan observasi. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan langkah dalam penelitian, yaitu pengumpulan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dengan tujuan khusus penelitian. Ada beberapa metode pengumpulan data primer, pada umumnya yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas mengenai wawancara dan observasi. Nah, metode pengumpulan data ini tidak dilakukan dengan metode yang random, melainkan harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan juga pertanyaan penelitian. Masalah yang diteliti dengan metode yang tepat dan akan sangat meningkatkan nilai penelitian kita. Nah, metode pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian bisnis adalah dengan mewawancari responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang masalah yang terkait dengan penelitian kita. Wawancara sendiri adalah percakapan terarah antara dua orang atau lebih, di mana minimal salah satu berperan sebagai narasumber. Nah, untuk melakukan wawancara ini ada beberapa jenis. Misalnya, apakah wawancara tersebut adalah wawancara individu atau kelompok? Apakah itu wawancara terstruktur atau tidak terstruktur? Apakah wawancara tatap muka atau melalui online? Pertama, saya akan membahas mengenai wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Seperti pada namanya, wawancara yang tidak terstruktur tidak memiliki aturan terarah secara khusus mengenai pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Tujuan dari wawancara TP ini adalah untuk membawa beberapa masalah awal ke permukaan sehingga peneliti dapat menentukan faktor-faktor apa yang memerlukan penyelidikan lebih dalam. Nah, kita sebagai pewawancara harus mampu untuk memancing dan ataupun mendorong narasumber kita untuk memberikan jawaban yang jelas, terperinci, dan juga tidak singkat. Ketika responden memberikan jawaban yang singkat, kita sebagai pewawancara harus mampu mengajukan pertanyaan yang memerlukan detail dan tidak dapat dijawab dengan satu ataupun dua kata saja. Seperti beberapa contoh pertanyaan yang ada pada slide. Kita juga harus mampu meningkatkan keterampilan mendengar dan juga mengidentifikasi hal-hal atau topik yang penting untuk dibahas atau lebih lanjut. Tujuan dari wawancara tidak terstruktur adalah untuk mengeksplorasi dan juga menyelidiki beberapa faktor dalam situasi yang mungkin terjadi pada pusat atau inti permasalahan. Terutama jika kita melakukan wawancara ini dengan lebih banyak narasumber. Yang selanjutnya adalah wawancara terstruktur, di mana pewawancara sudah mengetahui dan menentukan informasi apa yang hendak didapatkan atau diperoleh dari narasumber. Dengan demikian, wawancara yang terstruktur memiliki tiga bagian utama, yaitu introduction, set of topic, dan juga suggestion. Introduction berisi perkenalan yang dilakukan oleh pewawancara mengenai siapa dirinya dan apa tujuan wawancara ini, memastikan bahwa data yang didapatnya hanya digunakan untuk penelitian ini, serta meminta izin untuk melakukan wawancara. Tahap kedua adalah set of topic, di mana pewawancara mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang masih mudah untuk dijawab dan tidak terlalu berat. Yang ketiga adalah suggestion atau pertanyaan dilanjutkan ketiga jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kurang jelas ataupun kurang dipahami oleh peneliti. Pertanyaan yang sama diajukan kepada responden yang berbeda. Namun, di beberapa kondisi tertentu tidak menutup kemungkinan pewawancara mengajukan pertanyaan lain yang relevan, yang tidak ada dalam protokol wawancara yang telah ditentukan di awal. Setelah informasi data yang diperlukan sudah dapat data tersebut kemudian dianalisis, yang kemudian akan membantu peneliti menjawab permasalahan yang ada. Untuk melakukan wawancara, kita menutup kemungkinan akan dilakukan oleh beberapa orang. Maka dari itu kita dapat membentuk tim pewawancara yang terlatih dan juga dalam melakukan wawancara ini. Pelatihan ini berbicara mengenai bagaimana mengawali dan mengakhiri suatu wawancara, bagaimana memotivasi dan juga mendorong responden untuk menjawab, dan lain-lain. Harus kita ketahui, tidak semua orang mampu untuk menjawab dan memberikan jawaban yang mendetail ataupun tepat. Maka dari itu, kita sebagai pewawancara harus mampu untuk memotivasi atau mendorong narasumber
untuk memberikan jawaban yang detail, misalkan dengan melakukan pertanyaan ulang. Ada beberapa tips untuk melakukan wawancara. Yang pertama adalah hindari bias. Informasi yang diperoleh dalam wawancara sebisa mungkin dilakukan tanpa bias. Bias sendiri berbicara mengenai kesalahan atau ketidakakuratan data yang dikumpulkan. Bias dari narasumber dapat terjadi jika tidak adanya kepercayaan atau hubungan yang dibangun kedua belah pihak. Kemudian bias juga dapat terjadi ketika pewawancara mendorong ke arah tanggapan tertentu. Kemudian kita bisa menunjukkan minat terhadap respon tanggapan dari narasumber. Seperti melakukan parafrase dari jawaban narasumber untuk menunjukkan bahwa kita memperhatikan dia atau mereka. Dan yang tidak kalah penting ialah mencatat hasil wawancara. Situasional bias dapat terjadi pada 3 kondisi. Yang pertama adalah non-participation yang disebabkan karena keengganan atau ketidakmampuan orang yang diwawancara untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, bias juga terjadi karena ketika pewawancara yang berbeda membangun tingkat kepercayaan dan hubungan yang berbeda dengan narasumber. Hal ini memunculkan jawaban yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak semua orang mungkin merasa nyaman ketika diwawancara pada saat mereka bekerja ataupun sibuk, sehingga mereka memberikan jawaban yang tidak ada apa-apanya. Ada beberapa teknik dalam mengajukan pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama adalah funneling, di mana kita sebagai wawancara mengajukan pertanyaan yang terbuka untuk mendapatkan ide yang luas tentang situasi yang ada. Yang kedua adalah unbiased question, di mana pewawancara menggunakan kata-kata yang menekankan keberpihakan jawaban berdasarkan perspektif dan juga pendapat pewawancara itu sendiri. Yang ketiga adalah clarifying issue, untuk memastikan bahwa peneliti memahami masalah atau jawaban yang dimaksud oleh responden. Hal ini dapat dilakukan dengan peneliti menyatakan kembali atau menyusun ulang informasi yang penting yang diberikan oleh responden. Pengulangan ini akan memperjelas masalah. Yang selanjutnya ialah membantu narasumber untuk memberikan pengertian terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Dalam melakukan wawancara, kita harus memberikan kemudahan bagi narasumber untuk memahami pertanyaan yang kita ajukan. Jika narasumber kurang mengerti maksud pertanyaan yang kita sampaikan, kita dapat mengulang pertanyaan atau melakukan parafrase dari pertanyaan yang kita ajukan. Yang terakhir adalah taking notes atau memberi catatan, di mana pewawancara lebih mendasarkan untuk mencatat tanggapan dari narasumber, karena tidak menutup kemungkinan akan didapatkan jawaban atau informasi yang salah jika pewawancara hanya mengandalkan ingatan dalam penerimaan tanggapan dari narasumber tersebut. Ada 2 pilihan untuk melakukan wawancara, yaitu wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka dan juga melalui telepon atau berbasis online. Kedua jenis wawancara ini memiliki keunggulan atau kelemahan masing-masing. Wawancara tatap muka memiliki keunggulan di mana pewawancara dapat mengetahui jika narasumber kurang memahami pertanyaan yang diajukan, misalkan dari gestur atau gerak-gerik tubuh narasumber. Sedangkan kelemahan wawancara terhadap tatap muka adalah jangkauan narasumber yang terbatas, misalkan dari segi geografis. Untuk melakukan wawancara narasumber yang ada di benua lain, kita membutuhkan biaya yang besar untuk pergi langsung ke sana, berlawanan dengan wawancara online. Jauhnya wilayah geografis tidak mempengaruhi atau tidak menjadi masalah besar. Hal ini tentu membuat lebih hemat biaya yang dikeluarkan. Namun kelemahannya, dalam wawancara online ini tidak menutup kemungkinan sang narasumber akan mematikan panggilan atau mengakhiri wawancara secara sepihak saja. Kita sudah mengetahui bahwa bias dalam wawancara sangat sering dan mudah untuk terjadi, baik kita sadari atau tidak. Bias sendiri dapat muncul dari sisi pewawancara atau dari narasumber. Maka dari itu, untuk meminimalisir atau menghilangkan bias yang ada, kita dapat menggunakan software dengan komputer asisten interview. Pertanyaan akan ditampilkan ke layar komputer dan pewawancara dapat langsung memasukkan jawaban ke komputer.
Software ini dapat merespon berbagai bias yang mungkin timbul dari jawaban narasumber. Software ini juga mencegah atau membatasi pewawancara mengajukan pertanyaan yang salah atau aturan yang salah kepada narasumber. Nah, ada dua jenis wawancara bantuan komputer ini, yaitu CATI dan CAPI. CATI sendiri akan memudahkan penelitian di mana survei dapat dilakukan dari narasumber di seluruh dunia. Komputer akan mengajukan pertanyaan dengan bantuan perangkat lunak dan responden memberikan jawabannya. Untuk CAPI memiliki keuntungan karena dapat dikelola sendiri, yaitu responden dapat menggunakan komputer mereka sendiri untuk menjalankan program sendiri. Begitu mereka memasukkan jawaban atau tanggapan mereka. Sebelumnya kita sudah membahas salah satu metode pengumpulan data melalui wawancara. Jika dapat disimpulkan, wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi berupa pendapat dari sang narasumber atau responden. Sekarang saya akan membahas metode kedua, yaitu observasi, di mana observasi merupakan metode yang dilakukan untuk pengumpulan data mengenai tingkah laku responden. Misalkan, kita meneliti perilaku karyawan di tempat kerja, atau bagaimana mereka bekerja, berinteraksi dengan sesama, dan lain-lain. Observasi berbicara kita terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap responden. Pada dasarnya ada 4 karakteristik utama dari sebuah observasi. Yang pertama adalah control and uncontrol observation study. Dalam melakukan observasi, pengamatan dapat dilakukan di lingkungan atau keadaan yang dimanipulasi atau control observation, dan bisa juga dilakukan pada keadaan yang alami dan natural, atau yang disebut dengan uncontrolled observation, di mana pada penelitian ini, peneliti hanya mengamati tanpa merubah atau mengganggu pengaturan dalam keadaan real pada saat itu. Contoh observasi yang dimanipulasi, ketika kita mau meneliti pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja karyawan, kita dapat membagi karyawan menjadi 2 kelompok. Kemudian, kelompok pertama diberikan insentif berupa bonus gaji, sedangkan kelompok kedua tidak diberikan. Ini merupakan observasi yang dimanipulasi karena mengubah pengaturan dalam lingkungan kerja suatu perusahaan yang sebelumnya misalkan tidak ada pemberian insentif sama sekali. Karakteristik yang kedua adalah observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Pada observasi partisipan, kita sebagai observer atau pengamat ikut ambil bagian dalam kehidupan responden kita atau orang-orang yang akan diobservasi. Sedangkan observasi non-partisipan adalah kebalikannya, di mana observer tidak ikut dalam kehidupan seseorang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Karakteristik yang ketiga adalah apakah observasi tersebut terstruktur atau tidak. Seperti pada pembahasan sebelumnya, observasi terstruktur adalah observasi di mana observer sudah mengetahui segala hal yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data, sehingga proses observasi dapat berjalan lebih terstruktur. Sedangkan yang tidak terstruktur adalah di mana peneliti belum memiliki ide atau gambaran mengenai apa yang seharusnya diteliti. Karakteristik yang keempat adalah concealed versus unconcealed observation. Concealed merujuk pada responden tidak diberitahu bahwa mereka sedang diinvestigasi. Observasi ini akan membuat subjek yang diteliti tidak dipengaruhi oleh rasa takut atau rasa terintimidasi bahwa mereka sedang diinvestigasi, sehingga data yang diperoleh tidaklah bias. Namun kelemahannya, observasi ini sering dianggap melanggar etika dan privasi dari subjek yang diteliti. Lain halnya dengan unconcealed observation, berarti peneliti yang tidak disembunyikan, di mana subjek yang diteliti telah diberitahu terlebih dahulu bahwa mereka sedang diinvestigasi. Sekarang saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai participan observation. Karakteristik utama dari observasi partisipan ini adalah peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari kegiatan kelompok individu yang diteliti dari sudut pandang responden itu sendiri. Alasan inilah yang menjadi keunggulan dari observasi penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan pandangan yang lebih sempit tentang observasi partisipan, di mana kita melihat observasi partisipan sebagai salah satu dari beberapa metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami sifat fenomena.
Untuk observasi partisipan, besar atau tidaknya keterlibatan peneliti akan dibedakan menjadi 3. Complete partisipan, moderate partisipan, dan aktif partisipan. Untuk complete partisipan, identitas peneliti tidak diketahui. Peneliti berinteraksi dengan anggota kelompok secara alami untuk memperoleh semua maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tersebut. Peneliti mungkin saja berperan sebagai manajer di suatu departemen selama 1 tahun dan bertindak seperti manajer pada umumnya, tetapi tidak mengungkapkan peran sebenarnya yaitu sebagai peneliti. Meskipun hasil informasi yang didapat nantinya sangat bersifat alami, ada perdebatan mengenai kelemahan observasi ini, di mana peneliti yang dirahasiakan dianggap kurang etis, karena penelitian ini dianggap sebagai penelitian yang dirahasiakan. Sedangkan partisipan moderat, peneliti mengasumsikan diri menjadi perantara saja. Peneliti mengamati dan menjaga jarak tertentu dari objek yang diobservasi dan tidak pernah mengintervensi. Nah, yang terakhir adalah partisipan aktif, di mana peneliti tidak puas dengan peran pengamat, dan ia tidak menyembunyikan bahwa ia adalah seorang pengamat. Ia menjelaskan kepada yang lain bahwa ia adalah seorang pengamat. Aktif partisipan ini terlibat aktif dalam aktivitas sehari-hari dan juga melakukan pengamatan. Yang selanjutnya adalah observasi terstruktur. Seperti pada penjelasan sebelumnya, observasi terstruktur berarti peneliti sudah mengetahui apa yang hendak ia lakukan dan ia teliti. Salah satu alat yang penting dalam observasi terstruktur adalah coding scheme. Skema pengkodean ini berisi kategori yang telah ditentukan sebelumnya untuk merekam apa yang diminati. Pertanyaan pertama yang diajukan berdasarkan tujuan penelitian yang telah kita tentukan sejak awal dan berdasarkan definisi variabel penelitian kita. Skema pengkodean dapat dilakukan secara sederhana. Misal, kita hanya menentukan frekuensi dari seberapa sering seorang manajer dapat mengikuti rapat, atau yang lebih kompleks dapat mencakup variabel-variabel lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.